Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam metode penelitian kuantitatif. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini, kita akan belajar tentang populasi dan sampel di dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah istilah-istilah yang perlu kita pahami ketika kita belajar tentang populasi dan sampel. Yang pertama adalah tentang objek penelitian. Apa yang dimaksud dengan objek penelitian? Itu adalah masalah penelitian atau variabel penelitian. Jadi kalau misalnya ada judul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang dimaksud dengan objek penelitian itu adalah variabelnya, yaitu motivasi belajar dan prestasi belajar. Lalu yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitian itu secara umum dipahami siapa yang diteliti. Nah, terbagi menjadi dua subjek penelitian ini, yaitu unit yang dianalisis dan unit yang diobservasi. Kalau unit yang dianalisis itu adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Artinya siapa yang akan diteliti. Sedangkan unit observasi itu satuan pengamatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Jadi dari siapa data itu diperoleh. Misalkan judulnya efektivitas gaya kepemimpinan kepala madrasah. Maka tentu unit yang dianalisis adalah kepala madrasah, karena siapa yang diteliti? Kepala madrasah. Lalu unit observasi itu berarti dari siapa data tersebut diperoleh. Tentu kita bisa bertanya ke guru, staf, atau bahkan mungkin siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan unit observasi. Berikutnya adalah populasi. Populasi itu adalah objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Misalkan populasinya kepala madrasah, populasinya guru, populasinya siswa, mahasiswa. Nah, itu adalah populasi. Kemudian sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi. Jadi misalkan dari mahasiswa itu jumlahnya sangat banyak, ya, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi atau bahkan seluruh perguruan tinggi. Nah, itu jumlahnya sangat banyak sekali, maka kita hanya akan meneliti mengambil sebagian. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sampel. Mengapa kita gunakan sampel? Karena populasinya terlalu besar, sedangkan dana, tenaga, dan waktunya terbatas. Dengan demikian, sampel itu harus benar-benar mewakili populasi. Itulah sebabnya kita belajar tentang bagaimana cara mengambil sampel yang tepat. Nah, ini misalkan contoh dari kita mengetahui mana objek kajiannya, kemudian siapa yang menjadi subjek penelitiannya. Misalkan contoh judul dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja guru MTS di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Maka objek kajiannya adalah variabelnya, kan, penggunaan teknologi dan kinerja guru. Unit analisisnya siapa? Nah, tentu karena di sini penggunaan teknologi informasi oleh guru, maka yang dianalisis adalah guru, ya. Lalu unit observasinya siapa? Siapa yang akan ditanya? Dari mana data itu didapatkan? Nah, itu adalah juga dari guru. Jadi, antara unit analisis, unit observasi itu bisa sama, dan populasinya siapa?
populasinya tentu adalah guru MTS di Kecamatan Kepanjen. Misalkan lagi contoh nomor 2, efektivitas gaya kepemimpinan Kepala MTSN di Kabupaten Malang. Maka di sini objek kajiannya tentu gaya kepemimpinan ya. Siapa unit yang dianalisis? Itu adalah Kepala MTSN di sini. Lalu kemudian unit yang diobservasi siapa? Dari mana data kita dapatkan? Bisa dari guru, bisa dari staf, itu ya. Kemudian yang menjadi populasi siapa? Itu adalah tentu unit yang diobservasi, guru atau staf atau pegawai. Nah, itu adalah contoh dari judul kedua. Nah, nanti contoh dari judul ketiga ini bisa kalian pelajari ya untuk menentukan objeknya itu yang mana, subjeknya siapa. Nah, silakan nanti nomor 3 ini untuk kalian belajar. Pengaruh metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa MAN di Kota Malang. Oke, kita lanjutkan. Yang harus kita pahami bahwa sampel itu adalah sebagai parameter dari populasi. Jadi sampel itu merupakan representasi dari populasi. Nah, agar sampel dapat mewakili populasi, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, gunakan teknik sampling yang tepat. Yang kedua, gunakan ukuran sampel yang tepat. Jadi ada 2 ya. Kita harus pahami teknik samplingnya dan kita harus mengetahui cara mengukur. Jika populasinya segini, maka berapa ukuran sampel yang tepat. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama adalah teknik pengambilan sampel. Peneliti memilih sejumlah unit sampel dari populasi untuk dipelajari dan unit tersebut harus merupakan perwakilan dari populasi. Jadi harus mewakili populasi. Anggota populasi dapat dipilih. Nah, ini caranya adalah secara random dari populasi yang tersedia. Kita kenal dengan nama probability sampling atau memilih orang yang mudah mendapatkan informasi. Jadi kita tetapkan. Disebut non-probability sampling. Probability sampling itu kalau kita memberi peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan non-probability itu kalau kita tidak memberi peluang yang sama pada setiap anggota untuk dipilih menjadi sampel. Oke, selanjutnya macam-macam teknik sampling apa saja? Tadi ada probability sampling, ada non-probability sampling. Nah, ini masing-masing dari teknik ini ada beragam ya cara atau metodenya. Pertama, simple random sampling. Itu sederhana saja, dilakukan secara acak tanpa memperhatikan karakter tertentu. Jadi kita ambil saja secara acak. Kemudian proportionate stratified random sampling. Nah, itu kita gunakan pada populasi tidak homogen dan berstrata proporsional. Misalkan populasinya itu didasarkan pada tingkat pendidikan. Nah, ada SMP, ada SMA, ada S1, misalkan masing-masing diambil sampelnya secara proporsional. Kalau misalnya yang S1 yang lebih banyak, maka sampelnya yang lebih banyak. Jika tingkat SMA yang populasinya lebih banyak, maka sampelnya lebih banyak. Nah, itu namanya proportionate stratified random sampling. Nah, kalau misalnya sampelnya itu tidak berstrata, tidak proporsional, maka digunakan namanya disproportionate stratified random sampling. Misalnya jumlah yang sekolah SMP hanya 5, maka kita ambil semua. Sedangkan yang SMA dan S1 baru kita tetapkan prosentasenya sama, misalnya seperti itu.
Kemudian area cluster sampling, area atau cluster sampling. Karena populasinya sangat luas, maka sampel didasarkan pada penetapan wilayah. Nah, ini sering digunakan misalnya pada hitung cepat itu ya, atau pada kita ingin mengetahui calon presiden ya. Nah, itu karena populasinya sangat luas di seluruh Indonesia, kita bisa menetapkan berdasarkan wilayah. Nah, itu adalah probability sampling. Kemudian non-probability sampling apa saja? Ada sampling sistematis. Jadi pengambilan sampel berdasarkan nomor urut anggota, jadi berdasarkan absen itu ya. Kemudian sampling kuota, itu menentukan sampel dengan ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Jadi ada kuota, ditentukan kuota tersendiri. Kemudian sampel insidental, penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja ya. Kemudian purposive sampling, menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu ya. Jadi misalkan pertimbangan orang yang paling mengetahui hal tersebut, sehingga kita ambil purposive sampling. Kemudian sampling jenuh, kalau anggota populasinya digunakan sebagai sampel, misalkan populasinya hanya sedikit ya, semuanya kita jadikan sampel. Kemudian snowball sampling, itu sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ya. Jadi misalkan dari satu guru ini, oh ternyata masih kurang, kita tanya ke guru yang lain, yang lebih tahu lagi, Nah, itu namanya snowball sampling. Nah, itu adalah macam dari teknik sampling ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah cara menentukan ukuran. Nah, tadi setelah kita pahami tekniknya, lalu kita juga harus pahami cara menentukan ukurannya. Bagaimana caranya? Nah, itu ada 3 ya, ada cara konvensional, ada menggunakan daftar tabel, ada menggunakan rumus atau persamaan statistik. Nah, kita pahami dulu dari cara konvensional. Nah, cara konvensional ini adalah berdasarkan aturan kebiasaan secara umum menerima jumlah tertentu. Karena biasanya ini digunakan sebab peneliti kurang memiliki informasi yang diperlukan berdasarkan metode statistik. Jadi misalkan kita sebenarnya kurang tahu jumlah populasi pastinya, sehingga kita nggak bisa ngukur menggunakan rumus. Nah, itu maka kita gunakan cara konvensional ya. Nah, itu apa saja ketentuannya? Itu ada saran-saran tentang ukuran sampel yang biasa digunakan. Yaitu yang pertama, bahwa ukuran sampel yang layak itu antara 30 sampai 500. Jadi kalau dikira-kira misalnya jumlahnya hanya sekitar sedikit ya, populasinya di bawah 100, ya kita paling ambil ukuran sampel yang layak minimal 30. Nah, kalau misalnya jumlahnya sangat besar gitu, ribuan, kita ambil minimal misalkan 500. Nah, itu juga bisa ya. Jadi yang layak itu paling sedikit 30. Bila sampel dalam kategori misalkan membandingkan pria dan wanita gitu ya, maka jumlah anggota sampel pada setiap kategori minimal 30. Jadi bukan 30 itu dibagi 2 ya minimalnya itu, tapi masing-masing minimal 30. Bila penelitian menggunakan analisis multivariat, misalkan korelasi atau regresi, maka jumlah sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Misalkan variabelnya 2, motivasi belajar dan prestasi belajar, maka sampelnya dikali 10, 2 kali 10, 20, itu minimalnya 20. Tetapi kalau 20 itu belum layak, maka tetap kembali ke syarat pertama ini, bahwa ukuran sampel yang layak adalah 30. Jadi ambil 30 minimal ya. Untuk penelitian eksperimen sederhana, jumlah sampel minimal 25. Jadi misalkan eksperimen 2 kelas gitu ya.
maka minimal sampelnya adalah 25 siswa. Nah, itu yang tentang secara konvensional apabila kita kurang memahami kurang informasi tentang jumlah populasi secara pasti, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga bisa menggunakan daftar tabel. Nah, itu yang kedua ya. Nah, biasanya daftar tabel ini sudah tersedia di buku-buku statistik atau buku-buku metode penelitian ya. Itu biasanya ada di lampiran atau ditunjukkan contohnya gitu ya. Itu dapat sudah dihitung menggunakan persamaan statistik sehingga kita tinggal menggunakannya. Nah, ini contoh ya. Contohnya ini sudah ada tabel yang disediakan oleh ahli ya. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Sugiono, metode penelitian pendidikan ya. Nah, misalkan jumlah populasinya adalah berapa? 2000 misalkan ya. Nah, maka yang kita ambil sampelnya adalah 322. Nah, ini sudah dihitungkan ya di dalam tabel-tabel statistik tentang pengambilan sampel ya. Misalkan jumlah populasinya 100 ya, kita ambil sampelnya 80. Nah, itu jika kita menggunakan tabel. Lalu ada juga jika kita yang ketiga menggunakan rumus atau persamaan statistik. Jadi kita untuk hal ini harus tahu populasinya secara pasti berapa gitu ya. Nah, peneliti menentukan asumsi tentang taraf kepercayaannya dulu, jumlah error yang dapat diterima, baru kemudian tentukan rumus yang digunakan untuk mengukur jumlah sampel dibutuhkan. Nah, rumus-rumusnya itu juga banyak dari para ahli statistik, tetapi yang paling sering digunakan itu adalah rumus Slovin ya. Rumus Slovin itu rumusnya adalah N sama dengan N kapital dibagi ini 1 ya, 1 plus N E itu adalah error dikuadratkan. Jadi kita harus menentukan dulu tingkat kesalahan ya, taraf signifikansi tingkat error yang diterima. Misalkan yang paling sering digunakan adalah yang 5% ini ya, atau 0,05. Nah, nanti dimasukkan di dalam perhitungan. Nah, ini juga dapat dipelajari di buku-buku metode penelitian kuantitatif. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari dalam tema populasi dan sampel. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.